Hmm, ya kayaknya ini masih jam 6. Kita kembali ke markas atau di peternakan bebek sederhana saya. Ya, kita lihat dulu kondisinya. Ini masih sangat pagi. Ini ada ayam yang lagi merusak pangan pakan sih. Dan di sini para netizen yang berkuar-kuar karena kehabisan stok untuk dimakan. Ya, gini ada pendemo yang cukup banyak, dan di satu sisi yang baby-babynya semoga aja nggak ada yang mati ya. Karena kemarin itu ada yang satu meninggal. Oke, kita cek dan ya rupanya ada ya guys. Ya sudahlah, ini sudah 2 ekor mati, tapi semoga ini nggak berlanjut ya. Kita coba keliling-keliling lagi. Ya beginilah ketika bebek yang masih kecil dan kondisi cuaca nggak bisa kita prediksi ya. Kemungkinan ada saja 1-2 yang meninggal karena kurang mampu beradaptasi. Jadi ya gitulah. Tapi ada yang satu lagi bermasalah nih. Kayaknya ini ada satu yang bermasalah, kakinya mungkin nggak tahu di mana kejepit. Jadi ya oke, untuk bebek bertelur, dan di sana kayaknya agak gelap. Tapi ya biasa setiap pagi itu bebek itu akan memiliki beberapa telur yang siap dipungut. Ya namanya juga bebek bertelur tiap hari bayar pajak. Ini kayaknya mati gara-gara apa? Entah ini perlu disensor atau apa ya. Tapi bukanlah adegan ekstrim. Tapi ya. Dan yang besar ini semoga aja nggak ada yang mati juga. Oke, aman-aman aja guys. Ya, mereka semuanya oke. Dan untuk bebek yang rencana saya potong untuk dimakan bersama dengan keluarga sudah sudah oke juga. Dan ini para penjaga, kita buang dulu bebeknya. Yang biasanya kadang saya menggalikan lubang di sana. Ini sampahnya berserakan gara-gara ayam ini ya. Ngomong-ngomong, saya bukan pelaku untuk membuat semacam ini. Inilah yang pelakunya. Pagi-pagi mereka sangat suka mengais dan mengorek-ngorek di sana. Jadi ya sampah menjadi berantakan. Tapi dihitung-hitung juga ya cari makan, yang namanya kebiasaan seekor ayam atau para ayam. Oke, ini ayam yang lagi ingin ingin makan ya, kita kasih kue. Ini ngomong-ngomong, kue yang sudah jamuran ya itu enaknya ketika kita memberi makan ayam itu sembarangan, yang penting bisa dimakan oleh manusia. Jadi ayam pun juga bisa memakannya. Dan di situ apa kabar? Apakah sudah menetas? Mungkin belum. Atau kita perlu mengeceknya secara kasar, bukan secara kasar, secara manual. Ini dulu minggat dulu. Aduh, hampir saja saya kejedot. Oke. Kena amarahan para angsa. Oke, sisa satu lagi yang perlu saya kasih makan, itu ayam yang masih muda. Ini juga kayaknya butuh sedikit makanannya. Oke, makan. Ya mungkin mereka masih malu-malu. Ya dia sudah mulai memakannya. Ya ngomong-ngomong itu kue ya, kue kering. Ya lumayan enak ketika nggak basi. Oke, saya akan menyediakan pakannya karena nggak saya bawa tripod. Jadi ya saya jeda dulu sebentar. Oke, saya lanjut lagi. Ya kita akan memberi pakan yang pertama itu bebek kecilnya. Karena ya ngomong-ngomong untuk bebek kecil itu lumayan rentang untuk fisiknya. Jadi kayaknya ia akan saya
dari pertama. Aduh, kan ini lumayan berat nih, satu tangan ya. Oke, kita kasih ini juga ya. Aduh ya, ngomong-ngomong, jika kalian masih punya kesempatan atau nggak terlalu sibuk ya, kayaknya yang semacam tempat makannya perlu dibersihkan. Tapi saya agak malas sih, saya kurang bagus sebagai contoh peternak yang bersih. Oke, pakan selanjutnya atau baskong selanjutnya ini kayaknya lumayan berat, jadi ya saya bawa dengan dua tangan, jadi kameranya kayak gini. Kita coba. Oke, kayaknya sudah bisa satu tangan, dan ini lumayan ringan sudah. Nah, mereka sudah menyantap makanannya, makanan pagi ya guys, sarapan pagi ya. Biasanya ini makanannya itu habis atau bisa bertahan sampai sore ya. Dan ya, next untuk para pendemo ini pendemo untuk meminta makanan. Nah, ini juga oke, kita cek dulu airnya juga, karena biasanya itu hal merepotkan ketika bebek kehabisan air. Lebih baik bebek itu kehabisan makanan daripada kehabisan minuman atau air. Karena ya anggaplah jika kalian makan dan nggak ada air ya, bisa saja kalian kesendat, dan ya itulah yang saya khawatirkan jika bebek itu kesendat atau memakan sesuatu. Karena bebek itu kadang memakan apa saja yang ada di dekatnya dan nggak ada air yang membuatnya mengalir di tenggorokannya. Jadi ya, itu bisa menjadi penyebab kematian bebek yang kadang kita anggap sepele. Oke, kita lanjut untuk bebek petelur. Untuk kita beri pakan ya, pakannya itu ada 2 kilo, karena bebek saya itu ada sekitar berapa ya, 30-an ekor sih. Kemarin itu untuk bebek petelur saya itu lumayan banyak, ada sekitar 800-an, bahkan bisa tembus 1000. Tapi karena harga telur kurang mengikuti harga pakan, jadi ya saya beralih ke bebek pendaging. Dan ini hanyalah sekedar makanan harian atau apa ya, atau setidaknya saya nggak perlu repot-repot membeli telur karena saya memproduksi telur di peternakan ini ya, produksi untuk kebutuhan sehari ya. Oke, silakan makan, nanti saya ambil pajaknya. Nah, ini telurnya berserahkan di mana-mana biasa. Ini yang saya agak gimana ya, kayaknya nih telurnya ini hari kurang. Oh, ini yang banyaknya ya. Biasanya jumlah telurnya itu 15 ya. Tapi kadang juga 20 ya, gitulah. Nanti ke depannya kalau telurnya sudah semakin berkurang ya saya eksekusi, karena pajaknya tidak sesuai dengan jumlah penduduknya. Ini masih mengikuti, atau kalian penasaran gimana rasanya ketika dikumpuli oleh para bebek-bebek yang lagi kelaparan? Nah, kalau kita coba berdiri di sini, lihat saja mereka akan mendekat. Biasanya kalau mereka terlampau kelaparan itu biasanya akan menggigit ataupun mencoba menyantap kaki saya. Tapi nggak sampai luka-luka sih, namanya juga paruh bebek itu nggak tajam. Kita coba, dia malu-malu kucing ya, atau kita coba pancing dikit pakan. Lihatlah, dia bakalan seperti ini. Kita coba ambil satu. Halo, apa kabar? What's up guys, hari ini lagi lapar tapi nggak diberi makan oleh para nggak diberi makan oleh apa, oleh pemilik.
nanti saya potong kau ini. Oke, silakan bergabung dengan kawan-kawan. Saya akan siapkan pakan kalian untuk bisa bersantai sesuka ini. Kita kasih sedikit. Mereka betul-betul kelaparan. Dan ya, ini pakannya itu sekitar 20 kilo ya. Karena saya rasa jumlah bebeknya juga lumayan banyak. Dan ngomong-ngomong, harga pakan 1 kilo itu 8.000. Jadi bisa kalian kalikan. Kalau 20 kilo itu artinya 20 kali 8. Jadi ya 160 ribuan. Satu kali makan ya guys. Oke, saya jeda dulu karena ini membutuhkan beberapa tenaga atau menggunakan kedua tangan saya, dan saya nggak menyediakan tripod. Semoga saya bisa membawanya kapan-kapan. Ngomong-ngomong, ternyata masih sangat pagi atau setengah 7, belum jam 7. Ya seperti biasa, ketika kita memberi makan bebek itu biasanya jamnya itu akan lebih bagus, tetap konsisten di jam yang sama. Karena kemarin saya memberi makan bebek ini jam 7, jadi ya tentunya jam 7 juga saya akan memberi makan, atau sekitar jam 7 lah. Jadi kayaknya kita cari sedikit kesibukan. Ya, ngomong-ngomong, saya akan coba keluar dulu untuk memeriksa airnya, apakah airnya tersedia. Karena ketika kalian memberi makan bebek itu airnya juga perlu diisi ya. Ini kondisi airnya ada ya, tapi lumayan lah untuk sekali makan. Ini oke, ini aman. Ini beberapa baston. Di situ juga aman. Dan ini sudah clear. Dan satu sisi juga kita perlu melihat, biasanya ada itu bebek yang keselip di bagian gorong-gorong atau di bawah sini. Karena memang kondisi kandang saya itu masih ada beberapa yang perlu diperbaiki. Semisal ukuran tempat keluar kepala bebek ini, untuk tempat minumnya itu ya masih kelampau besar, jadi bebeknya itu biasa keluar. Tapi kalau ukurannya sudah gini kayaknya enggak sih. Tapi untuk cari aman, kita jalan-jalan dulu sedikit ya, hitung-hitung untuk melihat gimana kondisi peternakan sederhana saya. Nah, ginilah. Kita cek juga airnya di sana. Dan ngomong-ngomong, saya juga tanam beberapa jagung. Ya nanti kita bisa makan. Tentunya jagung itu dimakan. Yang saya maksudkan di sini ya, daripada tanahnya kosong dan nggak terpakai, ya kita tanam coba beberapa tanaman. Apalagi kalau di kampung dan cuaca lumayan sering hujan, atau kadang-kadang hujan. Ini ada juga semangka. Ini semangkanya masih mungkin sekitar 10 hari saya bisa panen. Dan ini jagungnya kayaknya ini masih dalam proses pembesarannya ya, kita tunggu saja. Ngomong-ngomong, jagung ini tidak pernah saya beri pupuk atau sejenisnya. Oh, ini ada yang roboh, kayaknya ini nanti saya perlu perbaiki ya. Inilah pentingnya ketika kita pagi-pagi datang, banyak yang perlu diperbaiki atau direncanakan ya. Kita cari juga sedikit pisang. Oh, kayaknya itu sudah bagus untuk dijual. Kalian mungkin bisa melihatnya ya. Kita cek. Dan ini kayaknya juga pagar jaringnya juga perlu saya perbaiki. Mungkin tidak terlalu butuh gimana ya. Oh, ini talinya yang putus. Oke, aman. Ini juga kita bereskan dikit. Hitung-hitung menunggu waktu atau jam memberi makan bebek pendaging saya yang bakalan panen di waktu dekat ini.
atau sekitar 10 hari sih. Kita perbaiki sedikit dulu pagarnya. Ya seharusnya saya menyimpang kamera. Oh banyak yang putus ya, jadi nggak diragukan, banyak yang perlu diperbaiki. Mungkin gitu aja dulu ya. Ngomong-ngomong, jika kalian berpikir bahwa buat apa membuat jaring semacam ini dan kemudian ayam bisa saja melompat masuk, ya salah satu alasannya itu untuk menghindari atau bisa menangkap hama seperti biawak. Dan keadaan mereka itu ketika sudah masuk dalam peternakan dan kejebak di sana atau masuk dalam area ini, mereka itu bakalan pusing. Kenapa sih saya nggak bisa menembus atau jalan lurus? Ya mereka bingung tentang jaring ini, dan itulah kesempatan ketika mereka menabrak jaring dan nggak sengaja mondar-mandir sana sini. Ya itulah kesempatan untuk mengeksekusi hama tersebut. Apalagi di samping peternakan saya itu ada ya tempat tinggal mereka, ya tempat tinggal yang nyaman seperti seekor ular atau biawak. Di sini nggak ada habis-habisnya sih. Tapi ya setidaknya kita cari alternatif untuk meringankan hama yang nggak ada jalan finishnya atau akhir ceritanya. Ya kadangkala saya juga agak kasihan melihat bebek yang kerek-kerek begini mendemo, padahal situasi masih belum aman, bukan aman sih, tepat pada waktunya. Oke, ada juga bebek saya di sini satu sih yang lagi sakit. Oh ternyata ia masih hidup. Ini sudah kurusan sih. Ini kakinya itu nggak tahu kenapa. Ya lumayan kesulitan untuk jalan, dan ini biasanya umurnya itu pendek karena masalah kesehatan. Dan itu yang jadi masalah juga ketika bebek cedera, entah dia mendapatkan masalah kayak gimana sih ceritanya, karena saya nggak memasang CCTV di sini. Oke, kita coba jalan-jalan dulu. Dan bersihkan sedikit tempat makannya. Tapi sebenarnya juga nggak perlu kita hiraukan juga sih, karena bebek juga itu sembarang dia makan, biar kotorannya dia makan juga. Tapi untuk mensterilisasikan, kita coba bereskan dulu sedikit. Ya setidaknya menghindari penularan penyakit, karena biasanya ketika ada bebek yang sakit dan membuang kotoran dan kemudian kotoran itu dimakan bebek yang lain, ya terjadi yang namanya penularan masalah kesehatan. Ya biasanya yang kemarin COVID itu menyebar gara-gara lewat udara, kalau ini lewat kotoran bebek. Tapi kadang juga menular lewat minuman mereka. Dan solusinya itu kita perlu membeli sebuah obat atau antiseptik jika bebek terkena masalah kesehatan, entah flu, mata biru. Inilah mata biru yang paling menyebalkan itu, seperti COVID yang penyebarannya itu waduh luar biasa sekali, lebih cepat dari apa yang kalian duga. Dan tiap hari itu bebek bisa saja mati 1, 2, 3 sampai 5 ekor per hari. Itulah risiko dari sebuah peternakan yang kadang orang nggak terlalu perhatikan, hanya mikirin pemasukan, padahal di satu sisi ada juga yang namanya resiko. Yang mana-mana itu pekerjaan atau di mana saja pekerjaan itu tentu ada resiko dan keuntungan, dan itulah yang jadi mentalitas sebagai seorang pengusaha. Apakah tetap menjalankan usahanya dan tetap belajar ketika mendapatkan musibah atau masalah. Ya, kayak ini saya perlu cek lagi jamnya.
Nanti kita kembali ke laptop. Saya mau apa ya? Mau salto, bukan salto. Saya mau istirahat dulu dan nantikan sedikit videonya. Karena waktu ini lumayan lama, ini sudah 9 menit saya ngomong, tapi bebeknya masih belum saya beri makan. Karena di HP ini nggak bisa mengecek jam, dan apalagi dalam kondisi merekam. Dan juga jam saya ini mati ya. Ini mati kayaknya, nih baterainya perlu diganti atau jamnya, karena kemarin sudah saya ganti baterai tapi jamnya nggak jalan-jalan. Nanti kalau sudah cair atau sudah ada masuk harga bebek yang sudah saya jual masuk di rekening, ya mungkin saya perlu beli jam dinding sih seharga 5 juta. Ya, bagi kalian yang sebagai seorang peternak, ketika punya pemasukan, janganlah boros. Usahakan itu pemasukan kalian putar lagi, dan ya jangan mengambil modal atau uang untuk dihambur-hamburkan, karena saya takutkan kalian bakalan menyesal. Ya, seperti saya kemarin, saya lumayan menyesal sebelum menjalankan usaha semacam ini. Yang seharusnya uang saya ketika kerja di kota itu saya simpan, tapi saya nggak simpan, saya pakai hambur-hamburkan atau berfoya-foya dengan kawan-kawan, dan akhirnya pulang ke kampung ya nggak banyak bisa kita lakukan. Jadi ya ginilah kondisinya, dan ini jadi pembelajaran, dan semoga kalian tidak menabrak tiang yang sama atau tiang yang konyol dengan saya. Ini yang kemarin sempat saya bangun, nggak ada pemasukan yang saya ambil, bukan nggak ada sih, maksudnya kebanyakan pemasukan yang saya dapatkan di peternakan saya lanjut untuk pembangunan lagi atau memperbesar kapasitas kandang saya tentunya. Ya, yang nggak masalah juga kalau kita ambil beberapa, tapi nggak semuanya. Misalnya ada sekitar 10 juta pemasukan per bulan, ya usahakan gunakan 8 juta itu untuk kembangin lagi kapasitas usaha kita. 2 jutanya ya kita pakai belanja harian, atau mungkin kadang juga saya agak butuh sedikit hiburan, ya saya gunakan 1 juta untuk rekreasi atau jalan-jalan. Oke, mungkin itu saja. Kayaknya ini ada satu mobil. Ini mungkin kemarin mau pesan telur 2 rak. Mungkin saya akan mematikan videonya untuk mengambil telur saya di rumah, karena kemarin saya bawa pulang sih. Atau gimana? Nanti dia sendirian datang ke sini. Oke, saya akan coba memberi makan bebeknya. Dan ini sudah cukup lama saya ngomong gono gini. Makanya waktunya masih belum, ada 20 menitan, saya tunggu lagi atau sekitar 20 menit untuk memberi makan bebek ini. Ini mereka sudah mondar-mandir, kapan sih kami diberi makan? Mungkin itu yang di benak mereka. Ya, kita cek per cek. Ini sudah saya kasih makan untuk bebek kecilnya. Ini masih ada misi Mr. Jambul, masih saja suka menyendiri. Ia nggak tahu apa arti menjadi seekor bebek ya. Mungkin ia perlu disekolahkan atau dikuliahkan sampai sarjana baru bisa mengerti arti dari sebuah pekerjaan. Nah, seterusnya ya, inilah yang saya maksud. Ia nggak tahu cara yang namanya menyantap makanan, tuh bingung mau kemana. Ya ini kayaknya ia punya apa ya, kepribadian lebih kepada manja dan suka disayang-sayang. Dan pada akhirnya ketika besar kita makan. Betapa kejamnya dunia ini. Ya gitulah siklus hidup. Kita memberi mereka kehidupan, dan mereka juga memberi kita sebuah kehidupan. Ya, silakan makan. Ya ini bebeknya harus diarahkan untuk pergi makan. Padahal ia ya hanya mengikuti kebiasaan teman-temannya dan bisa tumbuh besar dan bisa sehat, tapi ia nggak tahu mengapa sangat suka menyendiri. Jadi kita geser lagi. Nah,
Ini ada bebek yang kayaknya lagi sakit kayaknya nih. Ini kalau misalnya ada bebek yang semacam ini atau kelihatan punya masalah kesehatan, kita pisah, sediakan tempat khusus atau karantina agar nggak ketular dengan teman-temannya sih. Ini udah tahu apa masalahnya. Ini dia mungkin flu atau gimana sih, atau keselet makanan. Oh iya, hanya keselet makanan ya, saya salah paham. Saya kira ia punya masalah kesehatan jadi di karantina, ternyata ia hanya butuh air minum. Mungkin makannya terlalu buru-buru, jadi ya gitulah. Jangan buru-buru ya. Oke, ini sudah sedikit mendingan. Aduh, ini ayam mau cari masalah dengan saya. Ya, gangguin bebek yang masih kecil dan masih rentang. Carilah lawan yang sesuai. Jangan membuli yang lemah. Ini ada satu juga yang sakit sih. Bukan sakit, cedera satu kakinya. Kita cek dulu. Ini apa masalahnya? Biasanya itu kalau begini atau kakinya cedera atau atau gimana ya, ini adalah apa ya, ini adalah sebuah masalah yang disebabkan oleh hama tikus. Kadang mereka sangat suka menjahili bebek yang masih kecil atau mempermainkan mereka dengan cara membuatnya cedera atau membuatnya pincang, dan itu yang sangat merugikan bebek dan mengurangi mobilitas mereka dan kesulitan untuk pergi makan, kesulitan untuk pergi minum, dan akhirnya bebek mulai kurus, kering, dan cuaca kurang bagus, dan ya terjadilah apa yang tidak kita inginkan, itu bebeknya mati. Ya, ia mati secara perlahan-lahan gara-gara hama tikus. Beda ketika biawak, dia langsung menyantapnya, apalagi ukurannya masih baby sekali, masih sangat kecil. Ini mereka sangat suka basah-basahan padahal cuaca lumayan dingin. Kalian bisa melihat beberapa bebek yang memendekkan kepalanya, atau aduh, ada lagi yang pincang, yang satu lagi nih. Ya, mobilitas mereka atau gimana pincangnya, ya juga kita perlu lihat baik-baik, dan sampai pincangnya itu gara-gara tali, dan bisa kita selesaikan dengan baik. Ya. Bukan, halo, what's up bro, kali ini kita lagi di kandang saya. Mungkin saya perlu melihat dan memperhatikan beberapa detail peternakan saya atau kandang ini, dan sampai ada tempat yang memiliki resiko atau penyebab tersendiri kenapa bebek bisa keseleo kakinya atau gimana ya. Oh iya, mungkin di situ masalahnya. Ya, mungkin saya perlu menutupi lubang bagian sana karena kemungkinan kakinya masuk di situ, atau salah satu kaki bebek saya masuk, dan ketika ia memaksakan untuk bergerak, akhirnya ya gitulah, mereka cedera. Tidak selamanya hamanya itu atau masalah, penyebab masalahnya itu hanya tikus, ada juga mungkin masalah teknisi atau tempat peternakan kita kurang memadai untuk mobilitas bebek kecil. Oke, para pasukan, kita akan makan pagi atau sarapan pagi. 10 menit lagi. Oke, saya bercanda. Ya, saya perlu jeda dulu sedikit, atau kalian bisa melihat cara saya memberi makan bebeknya.
Saya masih malu di depan kamera. Saya pakai jasa sedikit. Oke, kita gaskan. Sudah saya beri makan. Nah, ini bebeknya sudah makan tadi 2 basken atau 20 kilo pakan. Mereka baku senggol sana sini, nggak ada urusan sama sekali dengan orang dengan kawanan di sampingnya. Seperti kita lagi pembagian sembako di negara kita tercinta, itu berhamburan kayak gini. Yang seharusnya itu yang lebih bagus ditata dengan rapi atau dibawa ke masing-masing rumah. Tapi ya mau gimana lagi, mungkin masalah IQ atau kecerdasan dan ada beberapa kepentingan ya. Gitulah pembagiannya kayak semacam ini. Ini ada bebek yang kesendak misalnya itu. Tapi mereka masa bodoh dengan masalah itu. Dia tetap ngegas, makan tanpa minum. Kalian bisa membayangkan, makan tanpa minum. Dan di situ ada satu bebek yang sakit, itu kayaknya. Nah, itu. Ya, ini perlu dipisahkan dari kawanan untuk membuatnya lebih mudah makan dan enggak ke lomba atau keduluan oleh kawanan mereka. Oleh kawanan dia. Oleh kawanannya. Ya, ini masih banyak. Ya, ini satu baskom atau satu tempat makan sudah habis. Ya, ngomong-ngomong, ketika kalian ingin mengambil bebek atau memisahkan dari kawanannya, usahakan tidak mengganggu bebek yang lain atau mobilitas bebek yang lain. Ya, untuk menghindari bebek mudah stres dan ketika ia sudah lumayan jauh dari kawanannya yang ramai, kita akan menangkapnya. Jadi ini kayaknya, aduh kayaknya saya. Oke. Sabar. Oke, kalian lanjut ke makan. Saya sudah menangkap ini. Ya, dia lagi agak demam. Hello. Oke, kayaknya ada mobil yang masuk dan bakal memasang telur yang kemarin rencana dia ambil. Saya jeda dulu untuk pergi ambil telurnya karena itu telurnya ada di rumah. Rupanya enggak juga, enggak jadi. Ini tadi bebek yang saya pisah. Itu mungkin dia akan datang dengan sendirinya dan perlu dibawakan ke rumah. Ya, kita tunggu saja karena kemarin sore itu ia datang ke peternakan saya dan bilang, "Adakah telur?" Nah, ini kayaknya ini lagi risih karena tiba-tiba dipindah. Dia bolak-balik sana sini. Bingung kenapa tiba-tiba di sana. Ya, tentunya salah satu masalahnya karena masalah kesehatan. Nah, ini temannya sudah mulai ada yang minum. Ada bukan satu dosis, ada beberapa di bagian sana. Mereka sudah mulai meminum air karena dia merasa minumannya dia merasa sudah kehabisan makanan di tempat. Jadi ya mereka akhirnya pergi minum. Inilah uniknya bebek ketika kelaparan. Aduh, dia benar-benar mengabaikan namanya minum air ketika makan terlalu terburu-buru. Ya, ini sudah mulai sih sudah habis, tapi mereka masih menjilati atau menyodorkan paruh mereka di tempat makanan yang sudah kering. Ya, salah satu kebiasaan bebek itu sangat suka membuat mulut mereka, bukan mulut, paruh mereka itu ya dibuat seperti ini, seperti mesin penyedot debu.
sangat suka memainkan semacam itu. Ya ini lagi cari makanan di bawah. Nah, suka sekali menyelipkan kepalanya di tempat-tempat sempit kayak gitu untuk mendapatkan sebutir atau beberapa butir makanan. Nah, nanti kita lihat ada di situ di bawah sedikit. Ya, nanti mereka bakalan menyelipkan kepalanya di sana. Dan inilah menjadi salah satu resiko kematian bebek yang kadang ketika memasukkan kepala di batang bambu, bukan di batang bambu sih, di bagian sana, ya mudah masuk, tapi pas keluarnya keselip dan besoknya bebeknya bisa saja meninggal atau mati. Karena saya juga enggak di sini bermalam, jadi ya sudahlah, itu sebuah kejadian yang tidak kita inginkan. Tapi saya rasa kedepannya akan lebih menyenangkan kalau kita pasang CCTV. Tapi sekarang juga saya berpikir ketika saya memasang CCTV itu saya kayaknya agak susah tidur dan menjadi masalah tersendiri buat diri saya sendiri jika terus-menerus memperhatikan perkembangan bebek tapi lupa yang namanya istirahat. Itu menjadi masalah kesehatan. Jadi ya, itulah menjadi sesuatu yang perlu saya timbang-timbang juga. Apakah saya akan terbiasa atau gimana? Ini bebeknya sudah selesai makan, mereka bakalan mulai meminum. Dan ngomong-ngomong, kenapa airnya nggak saya isi sebelum mereka saya beri makan? Ya salah satu alasannya ya, ketika kita mengisi airnya di awal dan jumlah bebek kita itu lumayan banyak, kemungkinan besar saat kita minggat bukan minggat pulang ke rumah ya biasanya itu airnya kosong atau habis karena kita mengisinya terlalu awal. Olehnya itu biarkanlah mereka dulu menghabiskan setengah airnya ya pagi ini, dan ketika mereka sudah selesai minum sepuasnya ya kita perlu mengisi airnya sebelum pulang. Dan ya bisa lebih baik juga sebagai catatan ketika kita sudah menyelesaikan urusan di peternakan ya, yang terakhir kita kerjakan itu sebelum pulang itu mengisi airnya. Ya, hitung-hitung menghindari namanya kehabisan air atau bebek malah kesendat gara-gara enggak minum. Oke, saya duduk dulu. Ya, inilah hal yang cukup menyenangkan sebagai seorang peternak. Nggak ada bos, nggak ada yang memerintah, nggak ada jadwal. Hanya kita yang menentukan jadwal kerja, jadwal libur. Tapi kayaknya sekarang ini lumayan padat karena bebeknya ini sudah dekat-dekat panen. Jadi untuk pergi berlibur itu ya, kita tunda dulu. Nah, ketika sudah laku ya bisa saja saya mendelegasikannya atau memberikan tanggung jawab ke orang lain untuk memberi makan bebek yang masih kecil. Karena ketika bebeknya sudah mendekati panen itu ya kita perlu ekstra hati-hati untuk memberi mereka perawatan ekstra sebagai tanda kutip penggemukan ya. Karena para pembeli itu atau pemasok itu lebih suka mengambil bebek yang bobotnya berat. Dan ngomong-ngomong, kadang kalian berpikir bahwa bebek yang memiliki bulu yang tebal, bulu yang lebat, atau semua bulunya sudah tumbuh itu bagus untuk mereka ambil. Tapi kenyataannya pemasok itu tidak terlalu memperhatikan bulunya. Mereka hanya memperhatikan bobotnya. Ketika bobotnya sudah 1,2 kilo, mereka bakalan mengambilnya. Apalagi kalau misalnya bebek lagi krisisnya atau jumlah bebek lagi kurang ya, biar 1 kilo mereka bakalan mengangkut semua bebek-bebek yang ada di sini. Ya normal itu 1,2 kilo ya bebeknya diangkut kemudian dipotong. Nah, ini masih beratnya itu saya bisa perkirakan ini bebeknya masih 6 sampai 7 ons. Jadi targetnya masih di pertengahan jalan.
Tapi rencana yang kemarin sempat saya bahas atau saya janjikan dengan pemasok itu 10 hari, kita gas dulu 10 hari memberi makan dan perawatan ini, penggemukan sih. Semoga kita bisa mencapai target di beberapa hari kemudian. Tapi saya rasa 2 pekan ini bebeknya lumayan untuk penggemukannya. Tapi ya sudahlah, kita nggak tahu apa kedepannya. Yang jelas ini hari kita usahakan yang terbaik saja dulu. Entah sampai atau tidak itu urusan belakang, setidaknya kita sudah berusaha untuk mencapai target atau kesepakatan yang sudah saya buat dengan pemasok. Nah, ini juga masih umur 3 hari ya. Itu ada ayam, sebenarnya itu ayam saya yang saat itu mengorek-ngorek apa yang dia pikirkan. Ya begitulah, setiap hewan atau setiap ternak itu punya saja kebiasaan yang unik. Seperti misalnya ayam suka mengorek-ngorek sana sini tanah, padahal saya sudah siapkan makanannya, itu makanannya. Sebenarnya ayam ini sudah bisa memakan pakan bebek semacam itu, tapi entah mengapa, mungkin hobi atau gimana, bebek juga kadang ketika sudah makan suka sekali mematok sana sini dan menyilipkan kepala mereka di tempat-tempat sempit, apalagi tempat itu basah. Padahal ketika mereka mau melakukan hal semacam itu, apalagi tempatnya kurang steril, dan ya bebek bisa saja sakit. Ya, itu yang saya khawatirkan juga dan terbilang menyebalkan, kebiasaan yang bisa membunuh diri sendiri. Semoga kalian tidak memiliki hal semacam itu ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Ini sudah panjang lebar tentang membahasanya sekitar bebek saja sih. Dan terakhir kayaknya saya perlu memungut telur. Ya, ini telur bebek sudah banyak berserakan, ada itu yang baru satu. Ini baru-baru keluar itu. Dan terakhir sebelum saya pulang nanti saya isi air di sana. Dan ya gitulah pekerjaan yang terbilang sederhana. Hanya sibuk sekitar 1 jam sejaman. Kita bisa mencari kesibukan lain untuk mendapat pemasukan. Oh iya, saya lupa ada nanti juga perbaikan di bagian sana sih. Ini sudah jam 7 ya. Tadi jam 6 saya berangkat ke sini, dan ini sudah jam 7. Pekerjaan yang merepotkan itu, pekerjaan inti sudah selesai. Yang wajib-wajib sudah kita amankan. Selebihnya yang sunnah-sunnah atau yang ya perbaikan sedikit. Ya, kesibukan orang di kampung itu enaknya kalau kita punya sebuah usaha, kita bisa bersantai. Sibuknya itu kadang berpikir orang bahwa usaha itu butuh tenaga ekstra, enggak juga, tapi lebih kepada pemikiran ekstra sih. Kita memikirkan gimana bebek ini bisa kejual, bagaimana jaringan ini bisa loyal, atau gimana saya bisa tetap bertahan meski dalam keadaan kurang menguntungkan dan mendapatkan masalah. Ini kemarin saya buat untuk saya simpan di sini dan modifikasi semacam ini. Ya oke, cukup sekian. Semoga kalian sehat selalu dan bisa menjalankan rutinitas dan bisa memulai sebuah usaha dan menikmati financial independent atau independen finansial. Independen finansial dulu lah daripada sebelum bebas finansial. Ya oke, bye bye.